Dunia yang kita lihat setiap hari bukanlah dunia yang muncul tanpa jejak, karena di balik setiap aturan, keyakinan, kebiasaan, dan cara manusia memahami kehidupan terdapat perjalanan panjang pengetahuan, kuasa, dan rasa yang membentuk realitas ini. Tetapi apakah kita benar-benar melihat dunia sebagaimana adanya? Sampurasun, selamat datang di gerbang awal Asepistemic Universe, sebuah perjalanan untuk melihat kembali dunia yang selama ini kita anggap biasa. Kita sering menjalani kehidupan tanpa menyadari bahwa cara berpikir, nilai, keyakinan, dan pilihan kita telah dibentuk oleh sejarah, budaya, sistem sosial, teknologi, dan pengalaman manusia sebelumnya. Epistemic Universe mengajak kita membongkar lapisan realitas yang tersembunyi. Karena dunia bukan hanya sesuatu yang kita temukan, tapi sesuatu yang terus dibangun. Pengetahuan membentuk cara kita melihat, kuasa membentuk arah kehidupan, rasa menentukan bagaimana kita memberi makna. Sebelum memahami dunia, kita perlu memahami bagaimana dunia membentuk diri kita. Setiap hari manusia bangun, berjalan, bekerja, belajar, berinteraksi, dan mengambil keputusan di dalam sebuah dunia yang terasa normal. Kita melihat jalan raya, gedung, sekolah, teknologi, aturan, dan berbagai kebiasaan sebagai bagian alami dari kehidupan. Tapi Epistemic Universe mengajak kita melihat lebih dalam. Tidak semua yang terlihat biasa itu muncul begitu saja. Di balik sebuah kebiasaan terdapat sejarah. Di balik sebuah aturan terdapat nilai. Di balik sebuah sistem terdapat cara berpikir manusia. Dunia yang kita tinggali adalah hasil dari perjalanan panjang manusia dalam memahami, mengatur, dan memberi makna terhadap kehidupan. Pengetahuan membentuk cara manusia membaca realitas melalui bahasa, pendidikan, ilmu, dan pengalaman. Manusia belajar mengenali dunia, tetapi pengetahuan tidak pernah berdiri sendiri. Apa yang dianggap penting untuk diketahui orang dipengaruhi oleh zaman, oleh kebutuhan, oleh kepentingan, dan oleh struktur yang ada di masyarakat. Nah, disinilah kuasa bekerja. Kuasa bukan hanya tentang kekuatan besar atau pengaruh yang terlihat. Kuasa juga hadir melalui hal-hal kecil yang menentukan bagaimana manusia berpikir, memilih, dan memahami dirinya. Ia hadir dalam norma, kebiasaan, teknologi, bahkan dalam cara sebuah masyarakat menentukan apa yang dianggap benar. Tapi ada satu dimensi yang sering terlupakan, yaitu rasa. Ya, manusia nggak hanya menerima dunia dengan pikiran, manusia mengalami dunia dengan perasaan. Sebuah tempat eh, dapat menjadi rumah karena rasa memiliki. Sebuah perubahan dapat terasa mengancam karena rasa takut kehilangan. Sebuah perjuangan dapat bertahan karena adanya harapan. Rasa adalah cara manusia memberi kedalaman pada realitas. Maka dunia bukan hanya kumpulan data. Dunia adalah pertemuan antara apa yang kita ketahui, struktur yang membentuk kita, dan pengalaman batin yang kita rasakan. Saat kita
melihat lebih dalam, kita menyadari bahwa banyak hal yang kita anggap pilihan pribadi sebenarnya tumbuh dari dunia yang perlahan membentuk cara kita berpikir dan merasa. Inilah langkah pertama epistemic universe, menyadari bahwa kita hidup dalam dunia yang juga sedang menulis diri kita. Dalam perjalanan memahami dunia, manusia sering berada pada posisi yang unik. Kita adalah makhluk yang hidup di dalam realitas, tapi juga makhluk yang ikut membentuk realitas tersebut. As epistemic universe melihat manusia bukan hanya sebagai penghuni dunia, tapi sebagai pembaca sekaligus pencipta dunia. Setiap generasi menerima warisan dari masa lalu. Kita menerima bahasa, kebudayaan, pengetahuan, nilai, dan berbagai cara memahami kehidupan. Tapi warisan itu tidak pernah berhenti sebagai sesuatu yang tetap. Manusia selalu menafsirkan kembali, mempertanyakan ulang, dan menciptakan perubahan. Disinilah kehadiran, maksud saya kesadaran mulai muncul. Manusia nggak harus bertanya tentang apa yang ada, tapi juga kenapa sesuatu menjadi seperti itu. Kenapa sebuah nilai dianggap penting? Kenapa sebuah sistem dapat bertahan? Kenapa sebagian pengalaman manusia mendapatkan perhatian, sementara sebagian lainnya terlupakan? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka lapisan baru dalam melihat dunia. Pengetahuan memberi manusia kemampuan untuk memahami pola. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat berubah. Teknologi memperluas kemampuan manusia. Budaya membangun cara manusia berhubungan dengan sesama. Tapi setiap perkembangan selalu membawa konsekuensi. Tiap kemajuan menciptakan peluang, tapi juga menghadirkan pertanyaan baru tentang arah kehidupan manusia. Karena itu, as epistemic universe tidak melihat dunia hanya sebagai hasil kecerdasan manusia, tapi juga sebagai cermin dari pilihan dan rasa manusia. Apa yang kita bangun menunjukkan apa yang kita anggap bernilai. Apa yang kita pertahankan menunjukkan apa yang kita cintai. Apa yang kita takutkan menunjukkan batas-batas kesadaran kita. Nah, pada titik ini manusia menemukan perannya. Kita bukan korban pasif dari dunia, tapi juga bukan pencipta yang sepenuhnya bebas. Kita berada di antara warisan dan penciptaan, di antara sejarah dan masa depan, di antara pengetahuan yang kita miliki dan rasa yang kita bawa. Saat kita memahami hal ini, kita mulai melihat bahwa setiap tindakan kecil ikut menyusun arah dunia. Karena realitas tidak hanya diwariskan, realitas juga terus ditulis oleh manusia. Manusia sering merasa bahwa dirinya berdiri di luar dunia dan bebas menentukan arah hidupnya. Kita merasa bahwa pilihan, impian, dan cara berpikir sepenuhnya berasal dari diri sendiri. Tapi, as epistemic universe mengajak kita melihat sebuah lapisan yang lebih dalam. Sebelum manusia memilih, ada dunia yang telah lebih dahulu membentuk cara manusia memahami pilihan. Kita lahir dalam bahasa tertentu, tumbuh dalam budaya tertentu, belajar melalui sistem tertentu, dan mengalami kehidupan melalui berbagai cerita yang diwariskan oleh lingkungan sekitar. Semua itu perlahan membentuk cara kita melihat diri sendiri dan dunia. Inilah bagaimana realitas bekerja. Ia tidak selalu datang sebagai sesuatu yang memaksa. Seringkali ia hadir secara halus, melalui kebiasaan, simbol, nilai, dan pandangan yang kita terima setiap hari.
Kita menganggap banyak hal sebagai sesuatu yang alami, padahal di dalamnya terdapat sejarah panjang manusia. Sebuah em, cara berpikir dapat menjadi kebiasaan. Sebuah kebiasaan dapat menjadi norma. Sebuah norma dapat membentuk cara manusia merasa. Disinilah hubungan antara pengetahuan, kuasa, dan rasa menjadi semakin terlihat. Pengetahuan menentukan apa yang kita pahami. Kuasa menentukan bagaimana pemahaman itu berkembang dalam kehidupan bersama. Rasa menentukan apakah kita menerima, mempertanyakan, atau melawan realitas tersebut. Manusia memiliki kemampuan untuk berhenti sejenak dan menyadari proses ini. Kesadaran menjadi pintu perubahan. Karena ketika kita memahami bahwa dunia ikut membentuk diri kita mendapatkan kesempatan untuk melihat kembali nilai yang kita pegang, keyakinan yang kita warisi, dan arah yang ingin kita pilih. Saat kita melihat lebih dalam, kita menyadari bahwa menjadi manusia bukan hanya tentang memiliki pikiran. Menjadi manusia adalah perjalanan untuk menyatukan pikiran, pengalaman, dan rasa. Kita tidak hanya berjalan di dalam dunia, kita membawa dunia di dalam cara kita berpikir dan merasa. Dan ketika kesadaran tumbuh, manusia mulai memiliki kemampuan untuk menciptakan realitas yang lebih bermakna. Dalam memahami realitas, manusia seringkali memberikan perhatian besar pada apa yang terlihat. Kita mengamati perubahan, mempelajari sistem, dan mencari penjelasan yang tentang bagaimana dunia bekerja. Tapi epistemic universe mengajak kita melihat sisi yang lebih dalam. Di balik setiap realitas terdapat pengalaman manusia yang merasakannya. Sebuah dunia bukan hanya tersusun dari bangunan, aturan, teknologi, dan pengetahuan. Dunia juga tersusun dari harapan, ketakutan, ingatan, kehilangan, luka, dan impian yang hidup di dalam diri manusia. Karena manusia tidak hanya bertanya, apa yang terjadi? Tapi juga, apa arti semua ini bagi kehidupan saya? Dimensi rasa menjadi bagian penting dalam memahami realitas. Rasa takut dapat membuat manusia membangun perlindungan. Rasa ingin tahu dapat mendorong manusia mencari pengetahuan. Rasa memiliki dapat membuat manusia menjaga sesuatu yang dianggap berharga. Kemudian rasa kehilangan itu dapat mengubah cara manusia melihat masa lalu dan masa depan. Semua rasa itu ikut membentuk sejarah. Peradaban manusia itu tidak hanya lahir dari kemampuan berpikir, tapi juga dari dorongan batin yang menggerakkan manusia untuk mencipta, bertahan, dan mencari makna. Tapi rasa juga dapat menjadi ruang yang mudah dipengaruhi. Sebuah sistem dapat membentuk rasa aman. Sebuah budaya dapat membangun rasa identitas. Sebuah narasi dapat menciptakan rasa percaya atau rasa takut. Karena itu, memahami dunia berarti memahami bagaimana manusia diarahkan bukan hanya melalui pikiran, tapi juga melalui pengalaman emosionalnya. Inilah salah satu inti epistemic universe, bahwa realitas manusia itu selalu memiliki dua sisi, apa yang terlihat di luar dan apa yang bergerak di dalam diri manusia. Saat kita melihat lebih dalam, kita menyadari bahwa sejarah bukan hanya kumpulan peristiwa. Sejarah adalah jejak rasa manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Manusia bukan sekedar pembangun dunia. Manusia adalah makhluk yang memberi dunia makna. Dan melalui kesadaran itu, kita mulai memahami bahwa setiap realitas memiliki cerita yang lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Setelah manusia menyadari bahwa dunia tidak terjadi begitu saja, muncul pertanyaan yang lebih dalam.
Apa yang harus kita lakukan dengan kesadaran tersebut? Epistemic Universe tidak hadir untuk membuat manusia sekedar mencurigai dunia, tapi untuk mengajak manusia memahami hubungan dirinya dengan realitas yang ia jalani. Kesadaran bukan tentang menolak semua yang ada. Kesadaran adalah kemampuan untuk melihat lebih jauh. Kita mulai memahami bahwa setiap zaman memiliki cara sendiri dalam menjelaskan kehidupan. Setiap masyarakat memiliki nilai yang dianggap penting. Setiap manusia membawa pengalaman yang membentuk cara mereka memahami kebenaran. Dengan memahami hal ini, manusia belajar untuk tidak terburu-buru menerima ataupun menolak. Kita belajar bertanya, kenapa saya berpikir seperti ini? Dari mana keyakinan ini berasal? Nilai apa yang sedang membentuk pilihan saya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pintu masuk menuju kesadaran. Manusia adalah makhluk yang mampu merefleksikan pikirannya sendiri. Disinilah Epistemic Universe menemukan maknanya. Pengetahuan memberi manusia pandangan. Kuasa mengajarkan manusia membaca struktur. Rasa membantu manusia memahami makna. Ketiganya membentuk perjalanan manusia dalam mengenali dunia dan dirinya sendiri. Ketika pengetahuan bergerak tanpa rasa, manusia dapat kehilangan kedalaman. Ketika rasa bergerak tanpa kesadaran, manusia dapat mudah terbawa oleh keadaan. Maka manusia membutuhkan keseimbangan, pikiran yang tajam, rasa yang hidup, dan kesadaran yang mampu menghubungkan keduanya. Pada akhirnya, memahami dunia bukanlah perjalanan untuk menemukan jawaban yang sederhana. Ini adalah perjalanan untuk menjadi lebih sadar terhadap bagaimana kita melihat, berpikir, dan merasakan kehidupan. Ternyata dunia yang kita jalani bukan hanya tempat kita berada. Dunia adalah sesuatu yang terus kita bentuk melalui cara kita memahami dan mengalami keberadaan. Kita mewarisi realitas, tapi juga memiliki tanggung jawab terhadap realitas yang akan diwariskan. Inilah langkah awal manusia dalam perjalanan Epistemic Universe. Melihat dunia, membongkar struktur, memahami kuasa, merasakan makna, dan membangun kesadaran. Perjalanan kita di orbit pertama Epistemic Universe membawa kita menyadari bahwa realitas bukan sekedar sesuatu yang kita terima, tapi sesuatu yang memiliki sejarah, struktur, dan makna. Dunia yang kita tempati adalah hasil pertemuan antara pengetahuan yang membentuk pandangan, kuasa yang mengatur arah, dan rasa yang memberi kedalaman pengalaman manusia. Saat kita melihat lebih jauh, kita memahami bahwa manusia bukan hanya berjalan di dalam dunia, tapi juga ikut menulis jejak dunia itu sendiri. Kesadaran dimulai ketika kita berani bertanya, melihat lebih dalam, dan memahami hubungan antara diri kita dengan realitas. Jika perjalanan ini membuat kita melihat dunia dengan cara yang berbeda, sebelum kita kembali menjalani rutinitas, mari simpan satu pertanyaan. Dunia seperti apa yang sedang membentuk diri kita dan dunia seperti apa yang ingin kita ciptakan? Ikuti, bagikan, dan teruslah menjelajah bersama Epistemic Universe. Demikian penjelajahan kita hari ini, sampai bersua kembali dengan Epistemic Universe pada horizon, orbit, dan lintasan berikutnya. Sampurasun.